Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran matematika wajib kelas 10. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan, serta kita diberikan kesehatan. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi pertidaksamaan kuadrat. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu mengingatkan kembali, silahkan kalian mengisi absensi pada kolom komentar di GC. Karena apabila kalian tidak mengisi absensi, maka kalian dianggap tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebentar, Ibu share screen terlebih dahulu. Ini dia, pertidaksamaan kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pertidaksamaan kuadrat. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat. Nah, apa sih pertidaksamaan kuadrat itu? Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk umum pertidaksamaan kuadrat ini ada 4. Yang pertama adalah ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0. Yang kedua adalah ax kuadrat plus bx plus c kurang dari atau sama dengan 0. Yang ketiga adalah ax kuadrat plus bx plus c lebih besar dari 0. Dan yang keempat adalah ax kuadrat plus bx plus c lebih besar atau sama dengan 0. Untuk syaratnya sendiri yaitu A tidak boleh atau sama dengan 0 dan A, B, C merupakan bilangan real atau nyata. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Nah, langkah-langkah penyelesaiannya ada 5. Yang pertama adalah kita ubah terlebih dahulu pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum atau di ruas kanan sama dengan 0. Nah, yang kedua atau selanjutnya, kita uraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linier. Nah, yang selanjutnya kita tentukan harga-harga nolnya atau nilai X-nya. Ya, yang keempat, kita letakkan harga-harga nol atau nilai X yang telah kita ketahui pada garis bilangan. Lalu, kita tentukan tanda positif dan tanda negatif pada setiap selang atau interval yang terbentuk. Nah, yang kelima, kita selesaikan pertidaksamaan yang telah diperoleh berdasarkan tanda selang atau interval pada garis bilangan. Apabila tanda ketidaksamaannya lebih besar sama dengan atau lebih besar daripada, maka penyelesaiannya pada selang interval akan bertanda positif. Nah, apabila ketidaksamaannya kurang dari atau sama dengan atau kurang dari, maka penyelesaiannya pada selang interval akan bertanda negatif. Nah, sebagai catatan, jika suatu ketidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda bilangannya harus dibalik. Misalnya yang awalnya adalah lebih besar daripada, maka apabila dibalik menjadi lebih kecil daripada. Untuk contoh soalnya, yang nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari x kuadrat dikurang 6x min 27 lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, kita cek terlebih dahulu di ruas kanan, apakah sudah sama dengan 0 atau belum. Nah, kebetulan ini sudah sama dengan 0,
Maka selanjutnya adalah kita faktorkan, sehingga diperoleh X plus 3 dikali X min 9 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pembuatan 0. Sehingga nantinya kita peroleh dua nilai X. Yang pertama, X ditambah 3 sama dengan 0, sehingga hasilnya X sama dengan min 3. Dan atau X min 9, sehingga hasilnya X sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita taruh nilai-nilai X ke dalam diagram nilai untuk setiap nilai X. Sehingga diperoleh penyelesaian X lebih kecil atau sama dengan 9 dan X lebih besar daripada min 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min 6X dikurang 7 lebih kecil atau sama dengan 0 adalah X lebih kecil atau sama dengan 9 dan X lebih besar atau sama dengan min 3. Untuk soal yang kedua adalah tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 3X kuadrat ditambah X kurang dari sama dengan 14. Untuk pembahasannya kita cek terlebih dahulu di ruas belah kanan. Sudah sama dengan 0 apa belum? Nah, ternyata masih belum. Maka kita harus sama dengan 0 kan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita pindahkan ruas yang nilai 14 ini, sehingga hasilnya menjadi 3x kuadrat min 6x dikurangi 14. Kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan, sehingga menjadi 3x ditambah 7 dikali dengan 2 dikali X min 2 kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian kita pembuatan 0. Yang X1-nya adalah 3X plus 7 sama dengan 0, maka nilai X-nya diketahui adalah min 7 per 3. Sedangkan X2-nya adalah X min 2 sama dengan 0, sehingga X-nya diketahui X sama dengan 2. Kemudian hasilnya dari X tadi kita taruh pada diagram nilai, sehingga penyelesaiannya ada dua, yakni X kurang dari atau sama dengan min 7 per 3 atau X lebih besar atau sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3X kuadrat dikurang 6X lebih kecil atau sama dengan 14 adalah X kurang dari atau sama dengan min 7 atau X lebih besar atau sama dengan 2. Nah, ini sudah selesai pemaparan materi pada hari ini. Apabila terdapat pertanyaan, monggo silahkan bisa dicantumkan di kolom komentar GC, dan apabila masih malu atau sungkan, maka silahkan bisa kita diskusi di WhatsApp. Nah, tidak lupa untuk tugas hari ini, maka silahkan buka LKS-nya halaman 31, diuji kompetensi 1 yang poin B nomor 3 dan 4. Silahkan dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp. Nah, apabila terdapat kesulitan, silahkan ditanyakan kepada saya. Dan jangan lupa tugas ini dikerjakan secara mandiri ya, tidak boleh mencontek temannya. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Maka dapat kita akhiri, namun sebelum itu Ibu sampaikan jangan lupa absensi dan juga tetap jaga kesehatan tentunya. Nah, silahkan mencari referensi lain dari sumber-sumber lain, baik dari internet, YouTube, atau manapun. Dan itu semua sangat diperkenankan supaya menambah wawasan adik-adik semuanya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya kita dapat bertatap muka langsung. Dan jangan lupa dipelajari materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.